Hari ini saya ingin mencoba menanggapi ataupun adanya chat-chat yang diberikan ketika saya membuat video terkait pendeta Dr. Erastus Sabdono yang menyandingkan dengan pendeta Niko Nyotor Harjo. Pada video tersebut, saya tidak sedang menilai ataupun menyoroti pandangan dari pendeta Dr. Erastus Sabdono. Saya sebagai seorang dokter penelitian, maka menjelaskan ya bagaimana prosedur daripada Dr. Erastus Sabdono melakukan penelitian yang kemudian menimbulkan polemik. Dan kemudian di situ di dalam chat di video saya ada yang mengatakan, Pak Binsar, apakah sudah mengikuti pengajaran monoteisme dengan lengkap maksudnya dari pendeta Dr. Erastus Sabdono? Monoteisme berbeda dengan oneness, sama sekali berbeda. Jadi sama sekali saya tidak sedang menilai hasil dari rumusan teologi pendeta Dr. Erastus Sabdono. Saya sedang mencoba ya menyoroti dalam arti kata prosedur penelitian atau perumusan berteologi dari pendeta Erastus Sabdono. Saya katakan juga bahwa beliau ini kan pimpinan jemaat dan kemudian mengeluarkan pendapat-pendapat pribadi. Ya memang itu boleh-boleh saja, tetapi sebagai pimpinan jemaat, ya ketua sinode, maka beliau juga mesti perlu hati-hati. Kenapa hati-hati? Ini usulannya. Karena apa yang dilakukan oleh beliau itu akan langsung menuju kepada yang namanya sinodenya ataupun jemaat yang dia pimpin. Maksud saya ketika saya menyoroti ini adalah bukan saya sedang menyesatkan pendeta Sabdono atau pendeta Niko, tidak. Dan saya mengatakan tidak boleh memberikan label sesat kepada yang berbeda. Saya tidak mengatakan pendeta Erastus Sabdono itu sesat, tidak. Saya tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan pendeta Niko sesat, tidak. Saya tidak mengatakan begitu. Saya sedang menyorotinya adalah dari prosedur bagaimana secara khusus saat ini saya bicara tentang para Dr. Erastus Sabdono, prosedur daripada rumusan teologi. Saya katakan beliau adalah orang yang sudah belajar teologi, ya beberapa sekolah teologinya diikuti sampai doktor teologi. Kalau tidak salah doktor teologinya terakhir di Baptis, gitu ya. Dibahasnya di STT Baptis Semarang, begitu ya. Kemudian di situ beliau berarti mengertilah langkah-langkah mengeksegesi. Biasanya di pendidikan tinggi di teologi di Indonesia ini pada umumnya kan memang hanya bisa kelas sarjana, adapun ada sebagian magister. Doktornya juga ya belum belum memadai lah kebanyakan untuk secara khusus untuk bidang biblika. Karena profesor biblikanya minim sekali. Ya, dulu apalagi pada zaman-zaman Pak Sabdono, kalau untuk Indonesia itu profesor biblika itu mungkin hanya ada di STT Jakarta, ya. Dan kemudian kalau STT itu membuat program doktor, itu sebenarnya juga profesornya karena STT itu tertinggal, ya. Ya, maksudnya pendidikan Kristen, maka diberikan kesempatan ada profesor-profesor yang tidak bukan lulusan teologi gitu. Meskipun ya diharapkan ya bidangnya tidak terlalu jauh dan kajiannya maksudnya terlalu jauh. Ya, kenapa? Karena itu kan bisa mempengaruhi kualitasnya. Nah, itulah kemudian berdirilah program-program doktor di Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia. Nah, dengan demikian maka saya melihat bahwa bukan berarti sekali lagi saya tidak sedang merendahkan, saya melihat prosedurnya. Prosedur daripada eksegesi, prosedur dari penafsiran teologi pada umumnya adalah secara khusus kalau saya mengamati dari aliran teologi Injili, aliran teologi Betel juga, itu mereka menekankan pada eksegesi. Mereka menekankan kepada bahasa asli. Tidak ada yang salah sebenarnya, tidak ada yang salah. Tapi repotnya adalah mereka merasa bisa membangun teologi dengan berdasarkan eksegesi Alkitab. Itu yang salah.
Jadi kalau orang belajar eksegesi Alkitab secara khusus di program sarjana, itu sedang belajar bagaimana merumuskan teologi atau langkah-langkah membuat rumusan teologi atau berteologi gitu ya. Ini baru belajar. Jadi karena dia baru belajar, dia tidak menghasilkan rumusan teologi. Tapi kemudian ya banyak sekali sarjana-sarjana teologi yang waktu mengatakan Alkitab mengatakan. Maksudnya Alkitab adalah setelah dia mengeksegesi, dia menyimpulkan Alkitab mengatakan begini. Nah ini harus diperiksa apakah ayat-ayat yang mengatakan demikian sesuai dengan kesimpulannya, apakah pakar-pakar satu aliran memang sama dengan pandangannya, itu harus diperiksa. Tidak bisa tiba-tiba seorang belajar teologi melahirkan dogma baru, nggak bisa. Nah, kemudian kembali ke pendeta Dr. Erastus Sabdono. Sekali lagi yang saya klarifikasi adalah prosedur daripada perumusan berteologinya. Nah, kan saya katakan dari video awal bahwa di tempat Pak Dr. Erastus Sabdono itu ada usaha untuk jemaatnya juga belajar bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya. Memang tidak sampai di bahasa Aram begitu. Nah, kemudian banyak yang saya amati, ya, yang banyak yang saya dengar, mereka berpikir dengan mempelajari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, mereka langsung bisa menuliskan Alkitab, apalagi belajar bahasanya sangat sebentar. Ini yang terjadi, dan ini pun terjadi ketika kita mendengar Yonatan Purnomo, dia pikir dia bisa bahasa asli segala macam. Kemudian ketika diuraikan oleh Anwar Chen mengenai kata auris saja dia belum paham. Bagaimana dia bisa memahami penafsiran Alkitab ya, hanya dengan mempelajari bahasa-bahasa asli itu? Atau dia ahli bahasa tertentu? Kan dia tidak ahli bahasa banyak bahasa. Belum lagi mencoba untuk menafsirkannya. Kan saya sudah pernah katakan juga dalam video-video saya, seorang profesor saya itu membuat disertasi itu hanya menganalisis kata wow. Kata wow itu bahasa Ibrani ya, dan gitu ya. Dan itu ternyata memiliki arti banyak sekali. Dan di waktu dia ini tuh disertasi doktornya. Coba Anda bayangkan bagaimana tiba-tiba seorang baru belajar teologi, baru selesai, dan apalagi kemudian dari magister, berarti dasar-dasar teologinya kurang kuat gitu ya. Jadi maksud saya adalah ketika mereka mendapat matrikulasi ke magister itu biasanya kurang kuat ya untuk belajar teologinya. Memang sebaiknya memang kalau memang mau jadi teolog yang bagus, mulailah dari bawah. Jadi ambillah sejarah teologi, ambil magister teologi, ambil doktor teologi, tapi serius begitu. Nah, saya kembali ke Dr. Erastus Sabdono. Saya tidak mengatakan Dr. Erastus Sabdono tidak serius, karena beliau kan juga pernah menjadi ketua STT, dan kemudian beliau juga pernah menjadi debater, dan kemudian beliau membangun STT, Ekumene namanya. Kemudian beliau juga menjadi ketua STT, tapi kan keaktifan beliau di ketua STT kan hanya sebagai ya masalah gereja. Masalah dosennya tentunya dia terbatas karena di gereja. Maka biasanya dosen-dosen itu yang punya kajian-kajian itulah yang disebut teolog akademis. Nah, kemudian kita kembali kepada persoalan. Waktu Dr. Erastus Sabdono mengatakan kepada ya lewat videonya, juru selamat itu Yahweh. Yesus yang mengerjakan, misalnya gitu. Ya, seperti itu kan. Kemudian juga domba, dia bilang, Yesus yang punya Al Yahweh yang memiliki domba-domba itu. Kemudian Yesus yang mengembalakannya. Jadi itu kan sebenarnya memang sudah pasti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Bahkan Helion Merlin, saya juga kaget ya, Helion Merlin itu katakan aja langsung dalam videonya, dalam dialog, pendeta Erastus Sabdono itu sesat. Jadi itulah saya tidak mengatakan begitu loh. Jadi teman-teman dari ataupun pendeta Erastus Sabdono dan teman-teman yang lain yang mengatakan gitu. Saya tahu lah gerejanya pendeta Dr. Erastus Sabdono dari mulai masih sebelum menjadikan sinode baru. Saya sudah pernah berkhotbah juga di Kelapa Gading gitu. Saya sudah pernah juga berkhotbah di tempatnya Pak Sabdono di Tomang tuh, itu ada persekutuan doanya. Kemudian juga saya sudah pernah berkhotbah di gereja yang Pak Erastus Sabdono dirikan gitu. Sudah beberapa kali lah begitu.
Jadi saya tidak pernah membidat-bidatkan, tidak pernah menyesatkan. Saya hanya menjelaskan bagaimana prosedurnya pendeta Dr. Heru Sabdono menimbulkan polemik ketika dia merumuskan doktrinnya. Kemudian ketika di chat saya tanyakan, Pak bisa tahu nggak bahwa pengajaran monoteisme lengkapnya dari pendeta Dr. Heru Sabdono? Jadi bukan itu maksud saya. Saya katakan tadi saya sedang menjelaskan bagaimana prosedurnya. Nah, kembali saya katakan, kalau pendeta Dr. Erastus Sabdono sebagai ketua sinode dan kemudian di dalam sinode itu ada tata gereja, berarti kan ada dogma gereja. Ya. Maksud saya adalah apa yang dikatakan pendeta Dr. Erastus Sabdono ini kan masalah dogma yang menjadi keramaian. Tritunggal lah, oneness, sekarang dikatakan monoteisme, bukan oneness, segala macam gitu. Sekali lagi, maaf, saya tidak sedang menilai ya mengenai hasilnya. Saya menjelaskan prosedurnya. Nah, pada waktu pemerintah harus mengadakan pengkajian, penelitian, ya boleh-boleh saja. Kemudian dia kajian mengenai hal tersebut, dia gali dari mulai latar belakangnya, masa aslinya, kemudian dirumuskan. Tadi kan saya katakan, harusnya pada waktu dia membaca itu, dia membandingkan dengan pandangan-pandangan yang lain dulu. Tetapi ketika dia membandingkan dengan pandangan-pandangan lain, dia perlu memanggil teman-temannya. Dia perlu memanggil ya teman-teman pendetanya, teman dosennya, teolog akademis untuk membahasnya. Dan kalau memang itu merupakan ada temuan baru, maka dibahaslah, dibuatlah hasil kajian itu dirumuskan, buat rumusan. Kemudian kan karena yang bicara ini adalah pendeta Dr. Erastus Sabdono dan bicara juga di video-video begitu, ya harusnya dirumuskan, dia ditetapkan sebagai dogma. Saya juga kalau saya tanya kepada jemaatnya, pasti jemaatnya bingung. Enggak kok, enggak begitu gitu. Ya saya juga nggak mau ikut menilai lebih langsung, itu kan urusan dari sinodenya, urusan gerejanya. Ya. Kan bukan berarti kalau ada perbedaan saya tidak bisa khotbah, bukan begitu kan. Dan bahkan saya kepada agama-agama lain bisa berdiskusi, kepada umum bisa, bicara juga bisa. Kenapa nggak bisa saya bicara ke depan Pak Dr. Erastus Sabdono? Jadi tidak ada niat sama sekali menyesatkan. Tidak ada juga meremehkan pendeta Dr. Erastus Sabdono. Pada waktu beliau mengatakan begitu, ada seorang tanya saya, Pak Binsar, betul nggak sih pendeta Erastus Sabdono itu sesat? Dan dia tanya, saya bilang, ya mungkin hanya karena ya pendeta Erastus Sabdono kan bukan seorang dosen. Jadi kemudian dia merumuskan, ya timbul seperti itu. Nah sekarang saya ingin memberikan pengusulan. Sekali lagi, tolong diingat bahwa saya tidak sedang memberikan label sesat. Walaupun Elia Merron dan lain-lain banyak yang memberikan label, saya tidak pernah memberikan label sesat kepada pendeta Dr. Erastus Sabdono. Saya hanya memberikan pemikiran kenapa dia dituding sesat seperti itu oleh yang lain, dituding ya. Kenapa? Karena langkah-langkahnya itu dan kemudian bagaimana mengatasinya. Jadi kalau pendeta Dr. Erastus Sabdono dan jemaatnya kemudian merumuskan rumusan doktrin dari pendeta Erastus Sabdono itu, kemudian dituangkanlah dalam sebuah ketetapan daripada sinode atau gereja, dan itu diberitakan saja. Jadi tidak lagi atas nama pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ini kan gereja, ini kan kumpulan para pemimpin gereja dari sinodenya gereja Erastus Sabdono. Sehingga dengan demikian pendeta Erastus Sabdono bisa terhindari. Tapi yang lebih penting adalah prosedur merumuskan teologi, merumuskan dogma itu dilakukan. Jadi saya katakan tadi, untuk kita merumuskan dogma memang mungkin perlu belajar juga dari gereja Katolik ya, walaupun gereja Katolik kan sangat konsisten dalam hal ini. Meskipun ya kita ada perbedaan begitu. Apalagi sampai pernyataan tradisi itu sempurna, ya itu kan nggak mungkin lah ya. Teman-teman Protestan pasti tidak mungkin menerimanya. Tapi yang Katolik tidak perlulah harus marah-marah karena kita tidak menerima. Katolik biasa Katolik keren, Protestan indah, nggak apa-apa. Jadi kalau di Katolik kan dia sangat menekankan tradisinya. Nah tradisi yang dijaga ini, walaupun dikatakan juga ini termasuk kata para rasul segala macam. Nah tradisi itu kan sudah pastikan beda dengan Alkitab. Nah karena tradisi Alkitab ini dikatakan langsung dari Yesus langsung gitu,
dianggap sempurna, kanon segala macam itu, bahkan karena wah Alkitab perlu kanon begitu kan. Tapi yang menentukan kanon gereja, padahal Protestan kan nggak begitu. Protestan mengatakan kitab-kitab di dalam Alkitab ya disebut firman Allah karena kitab-kitab dalam Alkitab itu dapat membuktikan dirinya firman Allah. Jadi bukan karena gereja menentukan dia firman Allah, kanon, maka dia firman Allah, tidak. Ya. Dan kemudian juga ketika saya belajar tentang Biblia dikatakan bahwa autograf itu sudah tidak ada. Yang ada adalah archetype. Kemudian kenapa kesalahan-kesalahan itu terjadi dimasalahkan? Semua orang yang tahu penelitian sangat mudah untuk mengetahui data sesungguhnya. Ada metode-metode analisis data. Jadi misalnya ada kata-kata yang salah di Alkitab, tidak terlalu sulit mengerjakannya. Ya, saya juga mendengarkan video Dr. Pascalis Atwin ya. Kita dikatakan, wah, lembaga AI menggantikan ya apa kata dalam bahasa dalam ayat ini. Ya, salah, dia jelaskan juga. Ya, kadang-kadang ada orang-orang yang terlalu gegabah gitu. Dia pikir menafsir Alkitab itu gampang, menerjemah Alkitab itu gampang. Nah itu dia pikir. Dan dia bisa langsung sembarang aja menerjemahkan jadi kanon. Nah, waktu dia dapat itu, kemudian dia membangun teologinya, dia pikir dia bisa. Jadi seperti itu. Jadi kalau dalam Katolik yang menjadi persoalan adalah ataupun perbedaan, lebih tepatnya begitu ya. Itu tradisi itu dianggap sempurna. Dan kemudian membaca Alkitab pakai tradisi. Nah itu dia. Itu menjadi persoalan. Karena itulah kemudian jemaat tidak bisa menafsirkan Alkitab ya. Karena yang menjadi sempurna adalah tradisi. Jadi kalau membaca Alkitab tanpa pemahaman tradisi yang baik, maka hasilnya bisa kacau balau. Nah itu terjadi. Nah kemudian itu juga terjadi di Protestan. Karena mereka merasa gereja yang berdiri itu seperti gereja mula-mula. Nah karena seperti gereja mula-mula kan memelihara tradisi juga perjanjian lama. Nah persoalannya gereja yang baru ini tidak punya tradisi gitu. Karena tidak punya namanya gereja baru. Kemudian langsunglah membacanya dengan pikirannya sendiri. Ya udah pasti apa yang di kepalanya itu mempengaruhi hasil penggalian Alkitabnya. Atau pengalaman apa yang dia dapat mempengaruhi pengalaman Alkitab. Nah kalau saya katakan Pendeta Sabdono kan karena punya kemampuan menafsirkan Alkitab, maka langkah-langkah eksegese dengan metode induktif yang dilakukan sebenarnya pasti tidak bermasalah. Hanya saja ketika dia melakukan analis data itu sangat bermasalah. Itu pekerjaan yang berat, yang lama. Karena itu saya katakan, ketika menyelesaikan seperti itu, Pendeta Sabdono harusnya mengundang teman-temannya, kinodenya, kemudian mengkajinya. Kalau memang itu merasa benar pandangannya, buatlah semacam sebuah hasil kajian tersebut yang kemudian didogmakan oleh sinode gerejanya. Maka ketika orang membantah hal itu, bukan lagi Dr. Erus Sabdono, sudah doktrin gereja, dogma gerejanya. Dan kalau itu sudah dogma gerejanya, tidak boleh orang sesat menyesatkan. Apalagi di alam Indonesia ini. Kan saya berkali-kali tidak boleh Islam menyesatkan. Bahkan sekarang aja saya tidak sedang menyesatkan Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Saya sekali lagi saya hanya menggali, menjelaskan bagaimana saya menyoroti proses perumusan doktrin dogma dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang membuat heboh gitu loh. Dan usulan saya adalah kenapa nggak diambil usaha-usaha supaya tidak heboh? Saya nggak tahu apa mungkin sudah terjadi atau tidak. Nah kalau sudah dilakukan yang seperti saya katakan itu, diberitahukan aja, diumumkan supaya jangan lagi terus yang diserang adalah Pendeta Erastus Sabdono. Apalagi diberikan label sesat. Justru saya peduli dengan Pendeta Dr. Erastus Sabdono supaya jangan diberikan label sesat. Ya. Sekali lagi saya kan tidak suka orang lain memberikan label sesat kepada yang berbeda. Yang berbeda tidak apa-apa. Jadi saya berharap klarifikasi ini cukup jelas untuk teman-teman yang memberikan chat dalam video saya ya terkait bahasan saya mengenai bagaimana Pendeta Dr. Erastus Sabdono membaca Alkitab. Tapi sekarang saya sudah membuat lebih jelasnya. Terima kasih. Ya harapan saya adalah klarifikasi saya cukup jelas dan selamat terus berjuang melayani dan menggali Alkitab untuk teman-teman yang di chat ya tanpa harus memaksakan keberbedaan itu, tapi keberbedaan yang menjadi identitas biar terus dijaga dan itu kemudian akan memperkaya ketika kita berada dalam hidup bersama, mencari nilai-nilai bersama
yaitu nilai-nilai inklusif. Terima kasih.